Bab 3381, Rahasia Utama Keluarga Surgawi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Perang-perang baru saja mengakhiri lompatan ruang angkasa. Tentu saja, ini adalah lompatan ruang angkasa biasa, bukan lompatan lubang cacing. Tidak ada lubang cacing kosmik di dekatnya. Namun, setelah menyelesaikan lompatan ruang angkasa ini, perang sihir baru saja muncul di kehampaan ini, dan tiba-tiba jatuh di tepi area yang dipengaruhi oleh sejumlah besar osilator spasial. Sistem tersembunyi yang awalnya dibuka oleh benteng kecil itu langsung dibatalkan, dan lambung kapal muncul. Ada beberapa kecelakaan dalam adegan ini. Semua pembangkit tenaga listrik bertabur bintang dalam armada udara imajiner semuanya diperhatikan, dan kemudian ada seruan. Benteng kecil itu sangat aneh, gelap dan penampilannya cukup canggung, tidak seperti produksi orang-orangku. Itu hanya Terran, dan Persatuan Faro belum pernah melihat benteng sekecil itu. Itu seperti iblis di domain pemakaman. Serangan musuh. Ini adalah benteng kecil dari keluarga surgawi kosmik pertama. Itu seharusnya menjadi pelayan budak dari keluarga surgawi. Benteng kecil itu bisa berdiameter 50.000 meter. Komandan di tengahnya pasti orang biasa. Setidaknya dia anggota penting keluarga kerajaan iblis. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Benteng kecil iblis ini sudah berjongkok di dekat sini, dan pasti sudah mengumpulkan banyak informasi. Begitu kembali ke alam semesta pertama, itu akan merugikan rakyatku dan federasi. Petik 2. Ya, petinggi keluarga kerajaan iblis akan datang ke alam semesta ketiga, dan itu masalah hati dan jiwa. Kita harus menjatuhkan orang ini dan memeriksanya dengan saksama. Petik 2. Ada juga teknologi hitam berbintang dari Raja Rubah, dan dia tidak bisa membiarkannya lolos. Semua kapal perang, sekarang kita sudah kehilangan lebih sedikit, masih punya kemampuan untuk menekan, segera mengepung mereka dan membawa mereka bersama-sama. Setidaknya bombardir, tidak boleh kurang. Hei, saat seruan itu terdengar, lebih dari 1000 kapal perang, benteng, dan benteng kecil di kekosongan langit sekali lagi membuka osilator ruang angkasa, lalu bubar, dan segera membentuk pengepungan yang lebih besar. Dua benteng liar, Hoshino dan Perang Iblis, dikelilingi oleh area osilator ruang angkasa. Dua benteng kecil itu dipisahkan oleh jarak ribuan mil, masing-masing, di sisi kiri dan kanan amplop kekosongan besar ini. Yesuan mencibir, dan sekali lagi mengeluarkan perintah baru dalam gelombang, 4 senjata, kunci mangsanya, benteng kecil berdiameter 50.000 meter, bebas menyerang. Hei, suara dengungan segera, permukaan lambung benteng kecil Hoshino, dan moncong keempat lubang hitam berangsur-angsur menghilang. Adegan ini jatuh di mata para pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di armada pasukan utama. Mereka mengira bahwa Hoshino takut, menyerang, dan bersiap menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Namun, mereka salah, karena 4 moncong lubang hitam berdiameter 20.000 meter hanya tersembunyi selama kurang dari 10 detik. Permukaan lambung Hoshino telah berubah lagi, dan moncong yang lebih besar telah muncul. Diameter 40.000 meter. Bahkan benteng berbintang berdiameter 100.000 meter, senjata utamanya hanya 30.000 meter di langit, tetapi sekarang, benteng kecil berdiameter 50.000 meter, itu menunjukkan meriam super dengan diameter lebih dari 40.000 meter. Adegan ini melampaui rutinitas dan tidak sesuai dengan akal sehat. Semua orang di sekitar tercengang. Mereka benar-benar tercengang. Apakah ini hanya teknologi hitam berbintang? Apakah ini hanya mimpi? Ya Tuhan, apa-apaan orang besar ini? Aku hanya susunan artileri utama berdiameter 20.000 meter dengan 4 pintu. Aku bahkan membuat senjata utama, super berdiameter 40.000 meter. Apakah ini tipuan? Petik 2. Itu satu. Senjata kapal super yang mengerikan ini jelas merupakan gabungan dari 4 senjata utama sebelumnya, tetapi ini tidak ilmiah. Kapan senjata itu benar-benar memiliki teknologi fusi ini? Itu dari alam semesta pertama peperangan sihir, Mo Qigong dan Sabao Feng juga mengeluarkan suara seru pada saat ini, entah mengapa. Apa, benteng kecil ini? Ya Tuhan, senjata utama berdiameter 40.000 meter, ini terlalu tidak normal. Yang lebih mengerikan adalah itu jelas merupakan susunan senjata kapal utama berdiameter 20.000 meter dengan 4 pintu. Bagaimana bisa berkedip seperti ini? Apakah Terran menguasai teknologi fusi senjata angkatan laut semacam ini? Kali ini benar-benar tidak putih. Informasi ini terlalu penting.
Petik 2. Tidak, benteng kecil ini agak familiar. Kelihatannya mirip dengan benteng kecil berdiameter 5 meter Longye, yang awalnya direbut Long Xuan, tapi bagaimana mungkin? Apakah benteng kecil masih bisa mengembang sendiri? Diameternya hanya 5 kilometer, tapi sekarang sudah mencapai 50.000 meter, itu tidak ilmiah. Long Xuan, maksudmu, Tuan Rubah adalah pangeran-pangeran. Ini bahkan lebih mustahil. Boom, tepat pada saat ini, senjata utama kapal Super Hoshino melepaskan tembakan. Raungan besar terdengar, dan kolom cahaya energi hitam dengan diameter sekitar 40.000 meter menyembur keluar. Itu masih meriam cahaya mati antimateri. Dalam sekejap mata, itu sudah dihantam oleh benteng kecil lain di alam semesta kedua. Pemusnahan langsung. Dengan benteng kecil berdiameter 50.000 meter, lebih dari 80% lambung kapal menghilang seketika, hanya menyisakan beberapa puing sudut yang tersisa di kehampaan, dan beberapa inkarnasi kosmik kedua dijatuhkan dari dalam. Beberapa bahkan telah memanifestasikan tubuh pembuluh darah yang berdarah, yang merupakan suku keluarga Elang Emas. Benteng kecil ini milik keluarga Elang Emas, termasuk orang tua yang kuat yang memiliki negara bagian ke-13 di bumi pada awalnya. Di bawah kengerian senjata ini, ia telah menghilang. Waktu minum teh yang singkat tidak cukup. 3 benteng kecil berdiameter 50.000 meter telah jatuh ke Xingye, jadi kekuatan tempurnya terlalu mengerikan. Semua kekuatan bertabur bintang di langit virtual takut dan gemetar. Suara itu muncul kembali dan semua kapal perang terisi penuh. Kali ini benar, mereka tidak bisa membiarkan Hoshino dibunuh lagi, dan mereka harus dibunuh sesegera mungkin. Pada saat yang sama, peperangan sihir dari alam semesta pertama juga dikunci oleh beberapa kapal perang. Di mata para komandan pasukan utama di seluruh dunia, pentingnya jumlah pertempuran perang setara dengan Hoshino, dan harus ditinggalkan. Lebih dari 1.000 kapal perang dan benteng kecil, dan pada saat yang sama mengunci Hoshino dan perang iblis masing-masing. Ini jelas tempo skuadron. Di sisi lain Hoshino, Ye Xuan mencibir, tidak takut. Di sisi lain perang, Mo Qigong mengerutkan kening. Kecelakaan ini dalam bahaya. Dia juga sangat tidak berdaya. Seluruh bagian kehampaan di sekitarnya telah dipenjara. Ruang itu bergolak dan dia tidak bisa melompat dan pergi. Peperangan tidak seaneh Hoshino. Sulit untuk menerobos dalam kasus 1.000 kapal seperti itu. Sepertinya satu-satunya hal yang hanya bisa membuatku bergabung dengan perang-perang, benar-benar menyatu. Mungkin ada kesempatan untuk menerobos, setidaknya, sebelum pemboman, dapat menarik beberapa punggung. Tubuh surgawi dari lingkungan virtual inti dari wajah Sabao Feng tingkat tinggi menyeringai, tiba-tiba mengatakan kalimat seperti itu. Di samping kata-kata Mo Qigong, dia tiba-tiba memikirkan sebuah legenda. Dikatakan bahwa puncak inti orang-orang Tianji memiliki semacam misteri pamungkas, yang dapat sepenuhnya diintegrasikan dengan kapal perang antariksa bintang di atas level benteng berdiameter 10.000 meter. Level peperangan mekanis tidak terkalahkan. Mendengarkan kata-kata Sabao Feng, jelaslah makna ini, untuk sepenuhnya terintegrasi dengan peperangan sihir, biarkan peperangan mekanis level benteng legendaris muncul di dunia, booming. Boom, di sekitar kehampaan, armada semua gerbang dan pasukan teratas dari Teran, armada Zongmen, dan semua kapal, benteng, dan benteng kecil dari armada yang tersisa dari alam semesta kedua dan pasukan sekutu, yang jumlahnya lebih dari 1.000, pada saat yang sama melepaskan tembakan. Raungan besar bergema di langit dan bumi, dan gerakan ini sangat menakjubkan sehingga jarang melihat bintang sebesar itu ketika Federasi Warhol dan keluarga surgawi alam semesta pertama dan para budak mereka bertempur ratusan tahun yang lalu. Adegan pertempuran, itu adalah perubahan yang terjadi di medan Deathstar sebelumnya, dan skalanya tidak dapat dibandingkan dengan ini. Meskipun jumlah kapal perangnya serupa, kapal perang itu tidak menembak pada saat itu, dan ada perubahan. Saat ini, lebih dari 1.000 kapal perang berkumpul dan menembaki bagian dalam pengepungan. Sasarannya adalah 2 benteng kecil berdiameter 50.000 meter yang ditempatkan di sekitar lingkar dalam pengepungan. Untuk sementara waktu, seluruh bagian kehampaan hancur, dan cahaya kapal yang membara terjalin dalam kehampaan, dan bagian kehampaan yang besar ini terjalin menjadi jaringan warna-warni yang besar, yang tampak bagus. Namun, keindahan semacam ini mewakili pembunuhan darah dan darah yang kejam. Ini adalah semacam ironi dan desahan. Pada saat ini, benteng kecil dari alam semesta pertama telah membuka penutup pelindungnya,
dan lapisan topeng energi berwarna darah menutupi seluruh lambung kapal yang besar. Dalam menghadapi skala tembakan dan pemboman ini, Mo Qigong tidak berani mempedulikannya. Dia telah melepaskan perlawanan. Semua energi kinetik dari perang iblis semuanya digunakan untuk mendukung perisai energi. Bahkan senjatanya tidak lagi diisi. Dia berjuang untuk waktu, sehingga inti dari keluarga surgawi, Sabao Feng dan Benteng, akan sepenuhnya terintegrasi. Sabao Feng telah menghilang saat ini, dia mengaktifkan misteri utama orang-orang Tianzu, fusi kapal perang. Saat ini, Sabao Feng, seluruh tubuhnya telah terurai, menjadi beberapa bagian mekanis, energi biomasa, menjadi beberapa posisi penting peperangan sihir, seperti pusat kecerdasan, sistem tenaga, terintegrasi sepenuhnya. Setelah fusi berhasil, seluruh benteng akan diberi kehidupan sementara, seperti benteng kecil yang juga melahirkan kesadaran diri, kebijaksanaan, dan menjadi robot setingkat benteng kecil. Saat itu, kecepatan dan responsnya akan sangat meningkat. Ini bukan kuncinya adalah bentuknya juga akan berubah. Bagian mekanis setiap bagian diberi kehidupan, dapat dipindahkan, ditata ulang. Dalam hal ini, bentuk seluruh benteng kecil akan berbeda, dan akan menjadi lebih kondusif untuk pertempuran. Semuanya berubah dengan niat Sabao Feng. Terus terang, Sabao Feng setara dengan kehidupan pejuang utama, dan seluruh benteng adalah pejuang super berdiameter 50.000 meter. Ini adalah misteri utama orang-orang Tianzu. Bahkan di alam semesta pertama, misteri utama kehidupan mekanis ini masih hanya legenda, dan Terran dan Federasi Vulkan belum pernah melihatnya. Ketika Federasi Warhol dan orang-orang Tianzu bertempur ratusan tahun yang lalu, teknologi fusi kehidupan mekanis semacam ini belum lahir. Itu hanya dikuasai oleh patriark kebangsaan Tianji dalam 100 tahun terakhir, dan tidak semua elit inti dari keluarga surgawi dapat menguasainya. Hanya kekaisaran surgawi dari keluarga surgawi yang diberikan kemampuan ini. 1 menit, berlalu dengan cepat. Pada menit ini, perang iblis telah mengalami sejumlah besar pemboman sinar energi tembakan, dan sekarang kap pertahanan energinya mulai menyala, dan beberapa tidak dapat menahannya. Pada saat inilah integrasi mekanis Sabao Feng dan benteng sihir akhirnya selesai. Sejak saat ini, perang iblis bukan lagi benteng kecil. Ia berubah menjadi baju besi tempur super dari benteng kecil. Sementara itu, ia merupakan perpaduan dari meh tempur super dan kendalinya. Inti dari keluarga itu adalah Sabao Feng. Kartu yang dikemas rapat itu menjerit dan bergema melalui kehampaan. Ini bukan suara petir, tetapi suara operasi mekanis yang datang dari dalam pasukan. Struktur di dalam lambungnya yang besar berubah ke segala arah, dan semua bagian dan perangkat mekanis ditata ulang. Semua ini adalah hasil dari kendali kesadaran Sabao Feng. Sekarang telah terintegrasi dengan sempurna dengan perang sihir. Benteng kecil berdiameter 50.000 meter ini telah lahir dengan kebijaksanaan dan menjadi kehidupan mekanis sebuah benteng kecil. Seluruh proses perubahan sangat cepat, pertama-tama struktur internal berubah dan diatur ulang. Kemudian, perubahan ini meluas melampaui lambung kapal, dan bentuk lambung seluruh Demon Warfare mulai berubah dengan cepat. Kartu, suara operasi mekanis yang tajam dan intensif bahkan lebih keras. Bentuk benteng kecil dari peperangan asli telah mulai berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sepotong anggota badan baja terbentang, dan ada juga tanduk dan tentakel. Ada pisau cukur hitam seperti sekop raksasa. Hanya dalam 1 menit, itu benar-benar berubah. Benteng kecil sebelumnya benar-benar menghilang, peperangan sihir berubah menjadi peperangan mekanis yang terlihat seperti pisau dan pisau. Ukurannya sangat besar hingga mengerikan, dan lengan sabit memiliki 10.000 meter yang sangat besar. Ini bukan hanya perubahan penampilan. Struktur internalnya juga berkembang menuju sifat pisau yang berbakat. Ia memiliki kekuatan pantulan yang mengerikan. Saat Anda melompat, Anda dapat mengosongkan langit tanpa henti, dan kecepatannya luar biasa. Bahkan potongannya seperti lengan seperti pisau raksasa, dan itu adalah ujung pisau hingga ekstrim. Dengan pisau dan pisau, tingkat benteng kecil yang sama dapat langsung dibagi menjadi 2 bagian. Selain itu, senjata utama lambung asli dari peperangan sihir juga dipertahankan, tetapi dipindahkan ke perut pisau mekanis raksasa, yang merupakan moncong raksasa yang dapat dibuka dan ditutup. Ketika pisau mekanik menggunakan pantulannya yang mengerikan untuk bangkit dan mengangkangi kekosongan yang jauh, bahkan dapat dengan mudah dibombardir di udara.
Ini benar-benar fatal. Pisau mekanik melompat dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Benteng kecil biasa dengan level yang sama tidak dapat mengunci serangan, tetapi senjata utama pisau mekanik dan perut dapat menyerang benteng musuh dalam kasus ini. Di bawah ledakan senjata, pihak lain belum bereaksi, dan pisau telah mencapai bagian depan, dan pisau 10.000 meter yang tajam dan biasa-biasa saja telah jatuh. Adegan ini benar-benar mengerikan. Misteri fusi mekanis dari inti keluarga Tianji benar-benar luar biasa, itu melawan langit. Dan kemampuan bakat keluarga mekanik terbaru ini, sekarang hanya patriark kebangsaan Tianji yang dikuasai sepenuhnya. Selain dia, orang kepercayaannya yang sebenarnya telah menguasai beberapa arti sebenarnya. Sebagai orang kepercayaan Kaisar, Sabao Feng juga telah diberikan bakat fusi mekanis yang tidak lengkap. Sekarang, untuk pertama kalinya di depan dunia, ia akan dikelilingi oleh gerbang-gerbang teratas kehampaan dan pusat-pusat kekuatan berbintang di armada pasukan. Kita semua takut. Pada saat ini, seruan-seruan dalam kehampaan di sekitar udara bergema lagi, tidak lebih dari 4 senjata utama horor yang mereka lihat di hadapan Hoshino, dan seluruh bagian kehampaan itu hilang. Tuhan, aku tidak melihat cacing perang mekanis raksasa, dan bentuknya seharusnya pisau mekanis. Bagaimana ini mungkin? Ada hantu. Seluruh prosesnya terlihat jelas. Pisau mekanis raksasa ini sebenarnya adalah benteng kecil kelompok iblis. Teknologi macam apa ini? Benteng besar dan benteng kecil orang-orang Tianzu dapat diubah. Apa-apaan ini hari ini? Teknologi ras manusia kita dan federasi telah tertinggal sedemikian rupa. Apakah itu surgawi atau penyihir yang mempesona? Teknologi horor yang termasuk dalam teknologi hitam ras manusia kita dikuasai. Sungguh menakjubkan. Petik 2. Ya, benteng besar dan benteng kecil yang pertama dapat diubah menjadi peperangan mekanis. Yang terakhir memiliki teknologi transformasi acak dari senjata utama. Krisis manusia telah datang, belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Peristiwa besar. Ini benar-benar peristiwa besar. Rubah dan keluarga surgawi telah menguasai teknologi hitam bertabur bintang dari kelompok etnis. Tantangan dan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya telah datang. Kekuatan manusia dan teknologi telah memasuki zaman kegelapan dan tertinggal terlalu jauh. Terlalu jauh. Lihatlah, pisau mekanik raksasa itu bergoyang, kecepatannya mengerikan, puluhan ribu mil. Aku mengandalkan kecepatan seperti ini untuk benar-benar membombardir senjata utama. Itu terletak di perut pisau mekanik, dan sinar cahaya ditembakkan, seperti kentut dalam proses melompat. Pisau yang mengerikan dan kentut, benar-benar langsung menghancurkan benteng kecil. Booming, kartu, titik. Dalam teriakan kegembiraan yang besar, pisau mekanik skala besar beton menggunakan kekuatan lompatan mereka yang mengerikan untuk naik melintasi kekosongan yang jauh, dan sangat mudah untuk melakukan pemboman jarak jauh di udara. Ini memang fatal, karena dengan pisau mekanik yang melompat, tidak ada yang menyangka bahwa senjata utama perutnya dapat dibombardir sedemikian rupa, sehingga ketika kolom cahaya energi besar dengan diameter lebih dari 10.000 meter diledakkan, target kunci sama sekali tidak dapat dikenali, tidak ada tindakan menghindar, dan bahkan perisai pertahanan energi tidak didukung. Kemudian, suara pemboman besar datang, dan benteng kecil dari kekuatan tingkat atas Teran diledakkan menjadi bola api besar. Pada saat berikutnya, pisau mekanik itu hancur ke posisi yang mengerikan, dan itu sudah dekat. Pisau tajam dan tak henti-hentinya sepanjang 10.000 meter jatuh dan bola api besar itu terpotong menjadi 2 bagian, hancur total. Pada saat ini, pikiran Yesuan tiba-tiba terdengar seperti nada yang familiar dari sistem fagositosis. Hei, selamat kepada tuan rumah, menemukan arah evolusi baru untuk benteng kehidupan. Apakah itu bermerek dan dieksplorasi? Arah evolusi baru, cocok untuk benteng kehidupan. Yesuan hidup, dan kemudian hatinya akan melahirkan pencerahan, dan tiba-tiba akan canggung. Pada saat berikutnya, pandangannya menyapu ke sisi lain dari lingkaran pengepungan, dan pisau mekanis yang membunuh kuartet itu tergesa-gesa, dan napasnya memburu. Jelas, arah evolusi baru dari sistem fagosit mengacu pada pisau mekanis ini. Tepatnya, itu adalah kemampuan perang sihir untuk berubah menjadi perang mekanis ini. Meskipun Yesuan tidak tahu bagaimana perang sihir dilakukan, itu terlalu konyol dan tidak memenuhi tingkat teknologi kapal perang dari 3 alam semesta utama. Tetapi sebagai perbandingan, pahami saja beberapa masalah utama, Yesuan de Hoshino dapat melakukan ini sepenuhnya. Bagaimanapun, itu awalnya hidup,
dan senjata utama internal dapat diubah sesuka hati, jadi penampilan dan bahkan bentuk pertempuran, mengapa tidak dapat diubah? Saya hanya tidak memikirkannya sebelumnya, karena konsep ini terlalu avant-garde dan melampaui zaman. Tetapi sekarang ada contoh nyata di depan Anda. Dengan atribut kelangsungan hidup Hoshino, dan kekuatan penuh sistem fagositosis, Yesuan memiliki setidaknya 70% dari genggaman, dan dapat mereproduksi aksi ini di Hoshino keluar. Tentu saja, bahkan jika Hoshino diubah menjadi peperangan mekanis, sifat internal keduanya berbeda. Peperangan hanya berubah sementara karena inti dari kelompok etnis Tianji Sabao Feng dan sepenuhnya terintegrasi untuk dicapai. Sebaliknya, transformasi Hoshino jelas lebih mudah, bertahan lama, dan bahkan mempertahankan bentuk ini selamanya. Awalnya hidup, booming, boom, sejumlah besar ledakan padat datang, dan lambung Hoshino sedikit terguncang. Di sisi pengepungan, pisau mekanis menghancurkan persegi, tetapi sebuah kapal di kekosongan di sekitar sisi tidak menghentikan pemboman Hoshino. Menghadapi pemboman voli sebagian besar kapal, Yesuan tidak berani mempedulikannya. Dia untuk sementara waktu melepaskan serangan dan sepenuhnya mendukung penutup pertahanan untuk meluncurkan pertahanan. Namun, ini bukan solusi jangka panjang. Meskipun ia memiliki metode lain, ada contoh sukses yang sudah jadi saat ini, dan Hoshino bukanlah hal yang mustahil. Mengapa masih jauh dari kata dekat? Dengan kegembiraan hatinya, Yesuan bahkan memberikan instruksi kepada sistem fagositosis, dan ia berusaha keras untuk mewujudkan transformasi benteng secepat mungkin. Dengan dirilisnya instruksi Yesuan, bahkan jika sistem melahap diluncurkan, benteng kecil Xingye masih diam-diam tergantung di kehampaan, mendukung penutup pertahanan energi dengan beban penuh, menahan rotasi kapal perang di sekitarnya. Penembakan, secara umum, bahkan benteng kecil biasa, dalam kasus energi penuh, sepenuhnya mendukung penutup pertahanan energi, dan dapat mendukung jangka waktu ketika menghadapi tingkat penembakan kapal perang yang sama. Hoshino bahkan lebih menyimpang, jadi kali ini akan lebih lama. Menurut perkiraan Yesuan, jika tidak ada lagi kapal perang dan benteng kecil untuk bergabung, hanya tingkat pemboman saat ini, Hoshino setidaknya dapat mendukung kecil untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, sistem menelan yang cukup untuk mengubah benteng menjadi detail kunci dari kemampuan avant-garde peperangan mekanis. Waktu berlalu perlahan, tanpa disadari, dan makanan sudah berakhir. Dalam prosesnya, Hoshino tidak pernah meluncurkan serangan balik, begitu tenang ditangguhkan dalam kehampaan, penutup pertahanan energi terbuka penuh, dan giginya sulit untuk mendukung pemboman sejumlah besar kapal perang, benteng, dan benteng kecil. Tampaknya seperti halnya Hoshino tidak memiliki cara untuk menghadapi situasi ini, ia hanya dapat dipertahankan secara pasif, menunggu keajaiban terjadi, misalnya, semua kapal perang di seluruh dunia kelelahan. Ini jelas mustahil, terlalu aneh. Oleh karena itu, dalam perang bintang di antara kapal-kapal perang yang telah dijarah di sekitar, ancaman Hoshino pada dasarnya terangkat, dan penguasa rubah akan segera selesai, menyerah atau jatuh. Lihat saja berapa lama perisai energi benteng kecilnya dapat didukung, tetapi pada akhirnya tidak dapat dihindari bahwa itu akan menjadi waktu yang sulit untuk menghabiskan akhir, cepat atau lambat. Dalam hal ini, beberapa kapal perang bahkan mulai menggeser medan perang dan bergegas ke daerah di mana pisau mekanis di sisi lain pengepungan sedang mengamuk. Bagaimanapun, benteng horor kapal perang berteknologi hitam dan keluarga surgawi dari tuan-tuan kecil rubah tidak dapat dilepaskan hari ini. Bahkan jika semuanya hancur, akan ada nilai penelitian bagi umat manusia dan federasi. Teknologi pembuatan kapal perang akan memiliki inspirasi utama. Kartu. Pada saat ini, aku telah tergantung di kehampaan untuk membuka penutup pertahanan energi untuk menahan api dan pemboman yang tak terbatas, tetapi tidak ada medan bintang bergerak lainnya, dan tiba-tiba ada suara kartu yang tajam dan padat. Gerakan ini persis sama seperti sebelum transformasi peperangan sihir menjadi peperangan mekanis yang besar. Aku tidak tahu apakah itu karena bayangan psikologis. Pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di armada gerbang tingkat atas dan pasukan di langit virtual di seluruh dunia. Setelah mendengar gerakan ini, semuanya terbelalak, sedikit ternganga, wajahnya melayang dengan warna tercengang. Bahkan pisau mekanis besar yang masih berada di sisi lain pengepungan dengan sejumlah besar kapal, benteng, dan benteng kecil, menoleh ke samping dan melihat ke sini. Bunyi klik kartu terus berdering, sekitar 1 menit atau lebih, diikuti oleh pekerjaan besar yang tiba-tiba. Pada saat ini,
penampilan Hoshino juga mulai berubah. Lengan panjang mesin telah diperpanjang, dan bentuk luar kapal telah berubah dengan cepat. Waktu sebelum dan sesudah 10 napas telah berubah sepenuhnya. Saya tidak dapat melihat benteng kecil lagi, tetapi berubah menjadi serangga perang mekanis yang besar. Perang mekanis yang besar ini memiliki kengerian yang tajam dan tajam dari nyamuk, lengan pisau yang tajam, dan kaki laba-laba yang panjang yang penuh dengan duri berduri, dan kalajengking seperti gunting. Iris yang besar, bahkan di bagian belakang punggung bukit, memiliki sepasang sayap besar seperti cahaya, tetapi tidak digunakan untuk terbang, tetapi untuk memainkan peran perisai energi. Sayap dapat digunakan untuk melindungi seluruh tubuh dari tubuh perang mekanis. Pada saat ini, cahaya besar telah menjadi penutup pertahanan energi melingkar yang lengkap. Selain itu, seluruh tubuh pisau ditutupi dengan berbagai duri, dan ada 4 anggota badan lunak berbentuk tabung panjang seperti tentakel. Kalibernya luar biasa, mencapai ketinggian 20.000 meter, yang dapat diubah sesuka hati. Arah, ini adalah moncong energi 4 tabung yang digunakan untuk serangan jarak jauh. Bentuk cacing perang mekanis ini sangat aneh. Ini sangat memalukan. Tampaknya ada berbagai karakteristik cacing perang kosmik. Ia menyerap kekuatannya, dan menggabungkannya menjadi satu. Belenggu-belenggunya begitu mempesona sehingga mereka secara tak terduga terpana oleh sejenis cacing yang telah dirusak oleh alam semesta ketiga yang diperintah oleh Terran. Saat tubuh iblis mekanis ini muncul, kekosongan di sekitarnya sudah menjadi seruan yang mengerikan. Lihatlah, itu adalah cacing perang mekanis. Kali ini, ia diubah oleh benteng kecil penyanyi itu. Saya mengerti bahwa legenda dunia luar itu benar adanya. Raja Rubah berkolusi dengan para tiran di alam semesta pertama, dan hubungannya masih dangkal. Kalau tidak, bagaimana mungkin teknologi hitam berbintang yang mengerikan ini? Petik 2. Ternyata, saya katakan, Raja Rubah sendiri sudah menjadi pasukan medis. Bagaimana dia masih bisa memiliki bakat yang mengerikan dalam pembuatan kapal perang? Ternyata semua ini berasal dari alam semesta yang dominan di alam semesta pertama. Ini masuk akal, memang begitu. Petik 2. Ujian Terran telah tiba. Keluarga surgawi hegemonik kosmik pertama telah menguasai teknologi hitam berbintang yang mengerikan. Ini jelas merupakan kekacauan besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Makhluk surgawi harus makmur, dan kekacauan Terran akan dimulai. Biarkan saja, kalian berdua harus meninggalkan ini selama level peperangan mekanis. Terran jauh tertinggal dalam teknologi hitam berbintang. Dengan kedua peperangan mekanis ini, kita dapat mencoba mempersempit jarak dari keluarga Tianji. Jika tidak, pertempuran ini akan dikalahkan. Orang-orang ini sudah terbentuk sebelumnya, dan mereka mengambil panci sialan penyanyi itu. Hanya 3 tipe muslihat Suanyuan Zijing, Duan Mu Xiaocha, dan Zhao Qianru yang cerdas, dan mereka telah menyaksikan pertumbuhan Hoshino, mengetahui bahwa itu tidak ada hubungannya dengan omong kosong itu. Mengenai fakta bahwa Hoshino sekarang menjadi monster mekanis yang besar, mereka terkejut pada awalnya, tetapi mereka segera menyadarinya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana benteng kecil keluarga Tianji melakukannya, Xingye adalah benteng kehidupan kecil. Awalnya hidup, dibentuk oleh banyak mikromolekul dari turunan diri serangga dunia. Dalam hal ini, selama banyak mikromolekul dari turunan diri serangga dunia disusun ulang, terlalu mudah untuk mengubah penampilannya. Tidak mengherankan bahwa Xingye No belum bergerak sebelumnya. Seharusnya pusat kecerdasannya meniru dan menyimpulkan setelah melihat kemampuan benteng kecil Tianji. Saya tidak berharap makan sebentar, benar-benar berhasil. Penemuan ini bahkan lebih mengerikan, karena itu berarti bahwa bidang bintang Yesuan akan memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan, dan kemampuan untuk meniru dan menyimpulkan terlalu kuat. Teknologi dan kemampuan untuk mengubah kapal perang menjadi peperangan mekanis ini, bahkan dalam hegemoni kosmik pertama, jelas merupakan teknologi paling rahasia, tetapi sekarang, Hoshino tidak pernah berhubungan dengan perang, hanya di seberang kekosongan Wanli melihat seluruh proses transformasi pihak lain. Sangat mudah untuk menyalin teknologi darinya dan mengekspresikannya pada diri Anda sendiri. Dalam jangka panjang, teknologi apa lagi yang bisa ada di langit? Dari sudut pandang ini, Hoshino adalah kapal perang kelas permata tertinggi. Karena keluarga surgawi selalu melampaui ras manusia dalam hal manufaktur mekanis dan kemampuan penelitian dan pengembangan, ini dikenal baik oleh dunia, tetapi tidak dapat diubah. Bagaimanapun, orang-orang dari kebangsaan Tianji adalah kehidupan mekanis. Aspek ini awalnya adalah area yang dikuasai orang-orang.
Karena alasan ini, selalu dianggap bahwa semua jenis teknologi orang Tianzhu berada di garis depan teran. Misalnya, teknologi ruang angkasa lipat, sejumlah besar kapal perang dan benteng orang Tianzhu telah lama digunakan secara luas, tetapi di sisi ras manusia, pada dasarnya hanya benteng besar militer dan kapal perang di atasnya yang digunakan. Kapal perang militer dengan diameter kurang dari 10.000 meter dan kekayaan besar belum digunakan, apalagi kapal perang federal. Namun, dengan Hoshino, di masa depan, selama orang Tianji menunjukkan aplikasi teknologi canggih, mereka dapat segera disalin dan disalin. Mereka dapat direproduksi di Hoshino, dan beberapa dapat memecahkan beberapa teknologi kunci. Sangat disayangkan bahwa benteng kehidupan tingkat permata dan strategis seperti itu sekarang dicap dengan kejeniusan keluarga surgawi. Pada saat ini, Ye Xuan sudah marah saat ini, yang membuat tiga wanita Xuan Yuan Xian sangat tidak berdaya dan sangat terdiam. Pada saat yang sama, sisi lain dari pengepungan itu kosong. Pisau mekanik itu masih dalam pertempuran sengit dengan sejumlah besar kapal perang dan benteng bintang serta benteng-benteng kecil. Sejak makan, pisau mekanik itu juga mengalami beberapa cedera. 2 dari 8 sabit besar telah hancur, tetapi ada lusinan kapal perang dan benteng-benteng kecil yang telah jatuh ke tangannya selama ini. Pada saat ini, di dalam tubuh pisau, seruan Mo Qigong tiba-tiba terdengar, bagaimana mungkin. Benteng kecil keluarga rubah teran juga telah menunjukkan kemampuan perang mekanis, dan tingkat perubahannya. Lebih mengerikan, apakah ini lelucon? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bentuk perang mekanis yang telah diubah pihak lain bukan hanya lengan mekanis, tetapi juga laras energi. Sebenarnya, ada juga sayap pertahanan. Tingkat integrasi dan perubahan ini telah melampaui teknologi yang telah saya peroleh. Apakah itu yang satu? Di benteng kecil, apakah Anda memiliki kelompok etnis Tianzhu yang lebih kuat daripada saya? Ini konyol, ini konyol. Dengan seruan Mo Qigong, ruang dalam pisau pertempuran, suara-suara kaget dari puncak inti kelompok nasional Tianzhu, Sa Baofeng, juga berdering. Hoshino tiba-tiba berubah menjadi iblis pertempuran yang besar. Adegan ini dilihat oleh matanya sendiri dan telah mengejutkan. Metode rahasia fusi mekanis semacam ini, bahkan di lingkaran tingkat tinggi inti orang-orang Tianji, masih menjadi rahasia saat ini, hanya orang kepercayaan patriark, orang kepercayaan, yang diberikan, dan bahkan orang kepercayaan No. Satu Kaisar Yi belum diberikan kelengkapan. Integrasi kebenaran, ada kekurangannya. Adapun Sa Baofeng, meskipun dia juga salah satu orang kepercayaan Kaisar Yi, tetapi peringkatnya telah mencapai 100, jadi integrasi makna esoteris lebih disederhanakan. Tetapi sekarang, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri perubahan mekanis dari sebuah benteng kecil, tetapi itu menunjukkan tingkat integrasi yang lebih tinggi daripada miliknya sendiri. Meskipun itu lebih dari 10 orang kepercayaan dari 10 besar, bukan para dewa, fusi ini tingkat penguasaan dan penguasaan, tetapi setidaknya 50 teratas. Namun, menurut Sa Baofeng, suku-suku surgawi dari 10 orang teratas dari klan Tianji tidak pernah meninggalkan alam semesta pertama. Mereka pada dasarnya berada di base camp kebangsaan Tianji dan jarang keluar. Bahkan alam semesta pertama tidak akan keluar, apalagi alam semesta ketiga yang dikendalikan Teran. Artinya, di benteng kecil di seberang Raja Rubah, tidak mungkin untuk duduk di inti keluarga surgawi, tetapi telah menunjukkan kemampuan integrasi mekanis yang sama, dan itu masih lebih baik daripada Sa Baofeng. Jika ingin lebih mendalam, ini benar-benar misteri, yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat mengetahuinya. Apakah itu? Suara Sa Baofeng sekali lagi terdengar. Kali ini, dia mengeluarkan suara gemetar, kecuali pihak lain ada di tempat, sehingga semua ini dapat dicapai. Tadi, saya menggunakan integrasi mekanis untuk menangkap makna pihak lain. Sepanjang proses, pihak lain mereproduksi ini melalui derivasi hub cerdas. Tidak mungkin. Mo Qigong terkejut dan menolaknya dengan tegas, perubahan perang mekanis ini tampaknya tidak memiliki banyak konten teknis di permukaan, tetapi sebenarnya sebaliknya. Jika tidak ada orang yang menguasai teknologi fusi mekanis semacam ini, inti dari inti adalah pusatnya, dan kapal perang adalah benda mati. Bagaimana cara mengubah struktur dan bentuk internal? Petik 2. Dalam hal ini, bahkan jika pihak lain dapat menyimpulkan kesulitan teknis umum, itu tidak dapat menerobos dan tidak dapat menyelesaikannya. Kapal perang biasa tidak bisa, tetapi ada pengecualian dalam legenda. Setelah kata-kata Mo Qigong baru saja selesai,
Sabao Feng telah mengambil alih kata-kata itu, masih dengan vibrato, dan melanjutkan, dalam legenda, pendiri patriark, pemimpin umat manusia, Xingbo, telah meninggalkan kapal perang kehidupan. Benda ini adalah misteri. Tidak seorang pun tahu seperti apa bentuk kapal perang kehidupan itu dan di mana ia berada, tetapi rumor mengatakan bahwa seluruh kapal perang itu hidup, ia dapat tumbuh dewasa, teknologi ini bahkan melampaui keluarga Tianji. Kapal perang paling canggih saat ini memiliki terlalu banyak kemampuan pemulihan diri. Jika kapal perang lawan adalah kapal perang kehidupan, ia awalnya hidup. Secara alami, tidak ada masalah. Selama poin-poin teknis utama diturunkan, integrasi mekanis dapat segera direproduksi. Bagaimanapun, parameter teknis inti dari kemampuan fusi mekanis adalah menggunakan inti dari keluarga Tianji untuk berintegrasi dengan kapal perang dan untuk sementara memberi mereka kehidupan. Kapal perang kehidupan dapat menghilangkan tautan ini. Orang-orang hidup dan memiliki kehidupan. Jadi, setelah perubahan dilakukan, mereka akan lebih menyeluruh dan lebih mudah dikuasai. Ini akan menjelaskan sejauh mana perubahan pihak lain telah berubah, dan itu masih di atasku. Berbicara tentang ini, Sabao Feng tidak lagi berbicara dan terdiam, karena dia tahu dalam hatinya bahwa dibandingkan dengan inti peringkat atas dari keluarga peringkat atas, dia datang ke alam semesta ketiga, dan benteng kecil milik pihak lain adalah yang legendaris. Kemungkinan kapal perang kehidupan yang ditinggalkan oleh Xingbo bahkan lebih kecil dan kurang realistis. Baru saja dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini, dan dia mengatakannya. Sebenarnya, saya tidak pernah percaya dalam hati saya. Tetapi pembicara tidak bermaksud, pendengar memiliki hati, kata-kata Sabao Feng baru saja jatuh. Wajah Mo Qigong berubah, dan itu adalah perubahan besar. Ada kilatan cahaya di benaknya, dan dia teringat benteng kecil Hoshino yang diambil oleh Zhang Wuji dari bintang Weiwei. Benteng kecil itu memang berusia 1 tahun, dan itu dihitung secara kasar. Itu benar-benar ada sebelum pelopor teknologi Teran Xingbo lahir, dan orang-orang Tianji belum memberontak sebelum Teran. Kemudian, ketika bintang itu terdegradasi, Teran dilarikan ke alam semesta ketiga, dan benteng kecil itu juga mengalami pertempuran bertahun-tahun di tangan Tianji, dan akhirnya pensiun dan dibuang ke iblis sebagai sampah. Tepat sebelum saya tiba di ladang bintang ini, saya tidak dapat melihat wajah benteng kecil itu. Hati Mo Qigong melahirkan suatu perasaan. Tampaknya benteng kecil ini telah terlihat di sana, samar-samar dan yang diambil oleh Zhang Wuji. Hoshino agak mirip, tapi itu jelas tidak terlalu mungkin. Benteng kecil berdiameter 5 km, dalam waktu kurang dari setahun, bagaimana bisa diubah menjadi benteng kecil berdiameter 50.000 meter. Oleh karena itu, Mo Qigong hanya memikirkannya saat itu dan menyingkirkan ide itu. Sekarang setelah dia mendengar legenda kapal perang kehidupan, napasnya terengah-engah, dan sudah ada ambiguitas tertentu. Sepertinya anak itu benar-benar Long Xuan, dan sekarang juga dikenal sebagai Linghu Shaozu. Hei, dia benar-benar salah satu dari 2 jenius Teran. Sambil menggelengkan kepala dan tersenyum, Mo Qigong berteriak dengan suara yang hanya bisa didengarnya, apakah itu Zhang Wuji, atau Xuan Huangzi, atau Linghu Shaozu, 3 identitas semuanya hancur. Keluar dari angin, sekarang aku punya referensi silang, itu benar-benar gaya anak itu, rahasia keterkejutan ini, sebenarnya secara tidak sengaja dibuat tercengang oleh lelaki tua itu. Selain itu, anak itu benar-benar tidak dapat diprediksi pada awalnya. Dia pikir dia akan mengambil sepotong sampah. Aku tidak menyangka itu adalah harta karun unik dari 3 pesawat, kapal perang kehidupan. Petik 2. Iblisku telah menderita kerugian besar dalam masalah ini. Anak itu harus memberikan pernyataan. Kalau tidak, hei, lelaki tua itu tidak akan pernah setuju. Baru saja, suara Sabao Feng sudah terdengar lagi, bagaimanapun, ada benteng kecil di sisi Kamteran yang mirip dengan teknologi fusi mekanis Tianzuku. Masalah ini sangat penting dan harus diselidiki. Kemudian, pisau mekanis itu mandek dan tiba-tiba terpental. Mereka sebenarnya adalah ratusan kapal perang yang telah terjerat dengan mereka. Mereka melintasi kekosongan 10.000 mil dan bergegas menuju serangga ajaib mekanis yang diubah oleh Hoshino. Benar, hahaha. Dengan berhasilnya transformasi serangga ajaib mekanis, dan penampilannya tampak lebih memalukan dan rumit, setidaknya pisau mekanis yang diubah oleh benteng kecil bangsa Tianji sangat kuat, dan hati Ye Xuan sangat gembira. Aku tertawa terbahak-bahak di benteng. Baginya,
keberhasilan kali ini bukan hanya kemampuan Hoshino untuk melakukan transformasi mekanis kapal perang surgawi. Dia menunggu Yesuan dan Xingye bahkan membuka jendela di depan sistem fagositik, jendela baru, yang membuat penglihatan mereka lebih terbuka. Penciptaan teknologi asli seperti ini, ide baru yang mewakili bidang baru. Keberhasilan hari ini telah membuat Yesuan dan sistem fagositik memiliki kesadaran seperti ini. Di masa depan, begitu mereka menemukan kekuatan dan kelebihan serta karakteristik yang dapat dipelajari, mereka tidak perlu memikirkannya sama sekali. Derivasi, reproduksi semuanya di Hoshino. Masa depan kapal perang kehidupan ini benar-benar tidak terbatas. Dengan panen ini, ia telah mengambil langkah yang solid dari mimpi kapal perang Xingbo yang sempurna. Mungkin, di masa depan, kapal perang kehidupan akan tumbuh menjadi kapal perang super sempurna yang melampaui harapan Starbucks, dan itu tidak sepenuhnya mustahil. Setidaknya, kemampuan transformasi mekanis semacam ini, Xingbo tidak berpikir bahwa meskipun ia adalah pelopor teknologi umat manusia, tetapi bagaimanapun juga, puluhan ribu tahun yang lalu, itu telah jatuh, dan visi teknologi pada waktu itu berbeda dari sekarang. Ketika bintang saya tidak mengharapkan bidang ini, itu juga normal. Jika mantan Hoshino no menghadapi armada besar lebih dari 1000 kapal ini, itu hanya kemampuan untuk pergi, tetapi bahkan tidak berpikir untuk menyapu pasukan, menjadi 1000, dan menggunakan yang ini. Dengan penindasan armada besar, sekarang, dengan kendali penuh atas kemampuan baru Hoshino, Yesuan sangat yakin tentang ini. Monster mekanik yang diubah Hoshino, tidak hanya memiliki kemampuan berbagai cacing perang antariksa bintang, seperti kekuatan pantulan yang mengerikan, dinding pisau yang tajam, tang yang mengerikan, dan sebagainya. Bahkan ada 4 laras senjata universal dengan diameter 20.000 meter. Tembakannya adalah meriam cahaya mati anti-material. Ada juga sepasang sayap energi yang dapat berfungsi sebagai penutup pertahanan energi dan berubah menjadi tebasan energi cahaya yang besar. Di belakang, kemampuan dan karakteristik semacam ini, pisau mekanik orang-orang Tianji semuanya hilang. Bahkan pisau mekanik akan berisi ratusan kapal perang dan tetap tak terkalahkan. Setelah makan, mereka masih bertarung, Xingye bahkan lebih tidak perlu untuk mengatakan bahwa serangga mekanik yang telah berubah. Benar-benar cukup untuk menyapu bersih pasukan. Sudah waktunya bagi orang-orang ini untuk mencicipi kekuatan mereka sendiri. Sebelumnya mereka selalu ingin menekan rubah dan tuan, mereka terlalu menggertak. Sekarang, semuanya terbalik, dan rubah semuanya menjadi satu. Sekarang mereka semua penindasan. Hei, kalian yang tidak tahu malu, ambil kesempatan untuk mengalahkan tuan muda. Jeritan teriakan dari mulut panjang cacing mekanis, diikuti oleh suara teriakan-teriakan penyanyi, tuan hari ini ada di medan perang. Pengurangan simulasi membuat kapal mendapatkan kemampuan baru untuk mengubah serangga ajaib mekanis, hanya untuk membawamu menyembah cacing, satu persatu terlalu tak tahu malu, tidak untuk meledakkan kalian semua. Panggil. Suara-suara itu jatuh, nengat mekanis besar dan kaki serta tungkai yang kuat tiba-tiba melompat melintasi mil, bergegas keluar dari pengepungan ratusan kapal perang, dan kelompok itu bergerak ke arahnya. Terus-menerus menembaki kelompok kapal perang. Membunuh darah dengan kejam, itu. Dimulai. Booming, boom, suara 4 ledakan besar keluar. Ketika iblis mekanis masih setengah jalan, 4 tong seperti tong di tubuhnya telah berbalik dan mengarah ke sebuah benteng kecil di 3 kapal perang. Dan pemboman instan, 4 kolom cahaya energi senjata cahaya mati antimateri hitam berdiameter 20.000 meter meraung keluar. Ketika tubuh iblis mekanis jatuh, 4 api hitam ajaib tertiup ke sekeliling, dan 4 tingkat kapal perang yang berbeda benar-benar lalat itu hilang. Ini baru permulaan. Boom, booming. Suara besar dari 2 retakan itu keluar, diikuti oleh 2 ledakan besar yang sebanding dengan yang sebelumnya, dan 2 benteng besar berdiameter 10.000 meter untuk 2 bola api besar. Ketika sosok iblis mekanik itu jatuh, 2 lampu energi besar di bagian belakang langsung berubah menjadi sabit energi, dan lambung dari 2 benteng 10.000 meter itu dipotong menjadi 2 bagian. Kabin energi kinetik menyebabkan ledakan besar. Ini terlalu bagus untuk diafragma energi. Itu awalnya adalah bentuk energi. Itu dapat dipasang dan dilepaskan. Panen menghilang seketika. Ketika dilepaskan, itu adalah 50.000 meter. Itu seperti sabit energi 2 tangan. Itu adalah antimateri hitam. Energinya dipadatkan dan hampir tidak bisa dihancurkan. Ketika Anda menyentuh lambung benteng besar,
itu seperti menuangkan minyak dan menuangkan es. Itu langsung terukir di dalamnya, dan mudah untuk memotongnya menjadi dua. Tidak semudah itu memotong tahu. Ini hanya kemampuannya untuk menyerang. Sebenarnya, ini lebih tentang kemampuan bertahan. Hanya saja iblis mekanik itu seperti harimau yang masuk ke dalam kawanan, dan tidak perlu menunjukkan kemampuan ini. Benar-benar ingin terungkap, sepasang energi ini sama lugasnya dengan energi sabit, dan dapat diubah menjadi busur dalam sekejap, membungkus seluruh tubuh iblis mekanik dan mengubahnya menjadi penutup pertahanan energi untuk perlindungan. Kemampuan seperti itu membuat Sabao Feng dan Mo Qigong sama-sama cemburu. Mereka hanya melihat kemampuan sepasang energi dan sirip ini dalam hal kekuatan serangan, dan beberapa tidak tenang. Terlebih lagi, selain sepasang sirip energi ini, serangga mekanik yang telah diubah oleh Hoshino memiliki struktur eksternal lain yang tidak tersedia dalam pisau mekanik. Ling Huchong, kamu benar-benar telah mencuri kemampuan integrasi mekanis orang-orang Tianzuku, ini terlalu berlebihan. Di bawah amarah hati, suara Sabao Feng, yang sepenuhnya terintegrasi dengan perang-perang, tiba-tiba berubah menjadi pisau mekanik yang besar. Tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, masalah ini harus memberiku pengakuan. Itu saja, kau akan kembali ke alam semesta pertama bersamaku, dan patriarkku akan jatuh dan jatuh secara pribadi. Boom! Saat suara Sabao Feng terdengar, pisau-pisau mekanik besar itu telah bergoyang dari kejauhan, memantul dengan mengerikan, dan langsung mengangkangi ribuan mil, jatuh ke dalam kehampaan di samping monster mekanik itu. Itu sebenarnya secara langsung menekan dua kapal perang berbintang Kapten 3 km menjadi cakram besar. Apa yang kau hitung? Itu adalah patriark keluarga surgawi, kau mungkin tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Tuan. Apakah kau perlu menjaga dirimu? Di mulut tajam iblis mekanik itu, suara kata-kata penguasa rubah keluar dengan bangga, dan kemudian penjepit ekor besar itu tiba-tiba bersiul, dan rantai mekanik itu terhubung ke tubuh, seperti palu mekanik. Untuk meteor itu, menghancurkan masa lalu dengan pisau mekanik yang berjarak ratusan mil, boom. Ekor serangga ajaib mekanik itu seperti palu meteor raksasa. Kecepatannya lebih cepat dari meteor. Tembakannya hilang sepenuhnya, bahkan kekosongan itu terkoyak, dan sekejap mata terkena pisau mekanik. Di anggota badan, suara gemuruh besar datang, dan kaki pisau mekanik itu bengkok pada sudut yang aneh. Meskipun tidak patah secara langsung, itu rusak parah. Bahkan jika bisa diperbaiki, setidaknya kaki ini untuk sementara waktu. Kehilangan beberapa fitur. Apa? Rubah danau? Kau sialan. Di tubuh pisau mekanik, suara gemuruh Sabao Feng yang hampir meraung, penuh kebencian dan kemarahan. Saat ini, dia telah sepenuhnya terintegrasi dengan perang iblis. Perang iblis seperti tubuhnya. Pada saat ini, satu kaki didiskon. Meskipun kerusakan mekanis adalah perang sihir, rasa sakitnya adalah Sabao Feng. Bagaimanapun, perang iblis hanyalah benteng baja yang tak bernyawa. Meskipun Sabao Feng adalah kehidupan mekanis, sejak awal kesadaran dirinya, sudah ada rasa sakit. Kalau tidak, tidak ada kehidupan yang menyakitkan. Bahkan jika itu adalah kehidupan mekanis, itu tidak lengkap. Meskipun ada banyak kaki dan tungkai pisau mekanis, ketika ada ratusan kapal perang, benteng, dan benteng kecil, sudah ada anggota tubuh yang dihapuskan dan sementara kehilangan beberapa fungsi. Sekarang dengan kaki kedua, aksi pisau mekanis segera lebih terpengaruh. Kemarahan Sabao Feng saat ini mungkin karena ini, atau mungkin karena pemberontakan Ye Xuan, bahkan patriark kebangsaan Tianzu Kaisar tidak ada di mata, yang membuatnya sangat marah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini kepada Tuan Muda. Sepertinya kamu perlu mengajarimu makanan yang enak. Di mulut panjang ngengat mekanis, suara dingin Ye Xuan Shen keluar lagi. Pada saat ini, seperti palu meteor, pisau mekanis menghancurkan kaki hingga ujung patahan. Palu telah pulih, tetapi bentuk besar monster mekanis tiba-tiba bangkit. Dengan lembut sebuah pantulan telah melintasi kekosongan ratusan mil dan mendarat di atas pisau mekanis. Apakah itu pisau? Kurasa bukan. Aku hanya mematahkan kakiku dan tidak melawannya. Kata-kata konyol Ye Xuan keluar, dan kemudian dua dari sejumlah besar anggota tubuh iblis mekanik itu hancur, dan itu juga dua pisau. Berteriak, oh! Dua ledakan cepat terdengar, dan dua pisau iblis mekanik itu langsung mengenai tubuh pisau mekanik itu, dan membuka dua retakan. Untuk sementara waktu, tubuh pisau mekanik itu menyala. Percikan listrik yang mencolok. Hanya dua kali, pada tubuh pisau mekanik yang besar itu,
ada dua celah sepanjang puluhan meter, yang terlihat sangat memalukan. Ada aula lebar di celah itu, dan ada banyak orang kuat iblis di wajah, tertegun dan melihat melalui dua celah Tuhan ke ruang kosong di luar. Dua mata majemuk cacing iblis mekanik itu hanya menghadapi celah besar dari dua kengerian yang mengerikan ini, jadi untuk semua yang ada di dalam, Yesuan melihatnya dengan jelas. Karena alasan ini, bentuk tubuh iblis mekanik itu jelas tertunda tiba-tiba. Bagian belakangnya awalnya terentang dari dua sayap energi, dan langsung berhenti di udara. Awalnya, dua sayap cahaya mati ini, yang dipadatkan dengan energi cahaya antimaterial, akan dibanting langsung. Pisau mekanik ini sepenuhnya diselesaikan dengan satu pukulan, tetapi sekarang Yesuan berubah pikiran karena dia melihat cinta di alun-alun yang luas di ruang di dalam pisau itu. Di antara sejumlah besar iblis, ada beberapa kenalan. Sebagian besar iblis, Yesuan, tidak dapat menyebutkannya, tetapi dia hanya melihatnya, tetapi ada dua orang yang memiliki hubungan dengannya. Salah satunya adalah kera besar nyamuk hitam, Zuo Fengtai, tetapi budak iblis Yesuan. Sebelum diperbaiki, itu adalah titik asal terbesar ke-9, tetapi sekarang telah mencapai titik asal besar ke-9. Tampaknya kali ini merupakan petualangan yang cukup, tetapi jejak budak dalam benaknya masih ada, tidak ada masalah, masih dalam kendali Yesuan. Pada saat ini, sementara garis pandang Yesuan menangkap sosok Zuo Fengtai, budak-budak yang terakhir itu terasa jelas, dan ketika mereka melihat ngengat mekanis tempat Yesuan berada, mereka memancarkan cahaya yang bersinar. Ketika Yesuan ditenangkan dengan sumber spiritual, dia tidak akan terekspos. Cahaya panas di mata Zuo Fengtai memudar dan dengan cepat kembali normal. Dan orang lain itu, sebenarnya paman keluarga kerajaan iblis Raja Iblis Qigong. Itu dibudidayakan sebagai lingkungan asli di dunia ke-10. Sekarang telah mencapai kekosongan ke-12. Ini bukan petualangan. Itu hanya dapat menjelaskan perbaikan Mo Qigong yang dia lihat sebelumnya. Ada sesuatu yang tersembunyi. Jika dipikir-pikir dengan cara yang berbeda, kemungkinan besar Kaisar Momotian dan yang lainnya juga akan disembunyikan. Dengan spekulasi yang tiba-tiba ini, hati Yesuan tiba-tiba tergerak, dan keringat rambut putih di punggungnya merangkak keluar beberapa saat. Jika demikian, sebagian besar hantu tua Wensing juga menyembunyikan kultivasinya. Perbaikan yang ditunjukkannya saat itu sama dengan yang dilakukan Kaisar Mo Wentian dan Paman Mo Qigong. Ini adalah pertama kalinya memasuki dunia, tetapi jika orang lain telah menyembunyikan kultivasinya, bagaimana mungkin dia sendiri menjadi yang asli? Jika dia bukan keberadaan dimensi ke-10 surga, tetapi keberadaan kekosongan ke-12, maka senjata Napoli pasti tidak akan membunuhnya. Dengan kata lain, hantu-hantu tua Wensing sangat mungkin menipu belenggu emas. Tidak hanya Yesuan yang tertipu, tetapi bahkan Teran dan Federasi Faro pun tertipu. Jika masalah ini ditanggapi dengan serius, maka tidak peduli apa tujuan Wensing, orang ini terlalu mengerikan. Tetapi semua ini hanyalah spekulasi. Belum dikonfirmasi, situasi saat ini tidak cocok untuk masalah tersebut. Yesuan segera melemparkannya ke belakang kepalanya, tetapi hatinya ada di pikirannya dan dia berencana untuk menjelajahinya nanti. Pada saat yang sama, Yesuan tiba-tiba teringat pada pendeta pertama kota iblis pada saat yang sama. Pada saat yang sama, kedalaman domain kosmik pertama yang jauh dari seluruh alam semesta adalah 1 juta meter. Benteng bintang super berdiameter 1000 km, suatu tempat tertentu jauh di pedalaman keluarga Tianji. Seorang lelaki tua yang berlutut seperti orang yang sedang mundur tiba-tiba membuka matanya, dan sekilas noda halus muncul di jongkoknya, dan mulutnya perlahan-lahan digambar dengan senyum dingin, seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu pada saat ini. Namun, dia tidak banyak bicara, dan segera menutup matanya lagi dan jatuh ke dalam keadaan mundur. Orang ini adalah imam besar kota iblis Wensing. Alam semesta ketiga, tanah perang di dekat kekaisaran Tianchen. Setelah momen membuka hantu-hantu tua di otak, tatapan Yesuan dengan cepat menangkap senyum dari mulut Mo Qigong. Yesuan menghela nafas dan kemudian menghela nafas, lelaki tua itu menebak. Keluar dari identitasku, sebagai paman keluarga kerajaan iblis, Mo Qigong selalu tidak tersenyum kepada orang-orang, hanya kepada Zhang Wuji untuk saling memandang, cukup banyak suara, sedikit perasaan lama sekarang, dia menghadapi senyum Yesuan, dengan jelas dan ketika dia berada di medan bintang iblis, Yesuan persis sama ketika dia berada di depannya. Jangan katakan bahwa identitasnya telah dikenali oleh pihak lain,
bahkan jika tidak, Ye Xuan tidak dapat terus menembak. Zhuo Fengtai adalah budak sihirnya, ada gunanya, meskipun Mo Qigong adalah keluarga kerajaan iblis, tetapi Xuan yang berlawanan masih cukup bagus. Jika dia mengebom pisau mekanik ini, mereka akan jatuh ke tangan umat manusia dan sama sekali tidak dapat melarikan diri. Dalam pemikiran ini, Ye Xuan berubah pikiran dalam sekejap. Dia tidak hanya tidak bermaksud untuk menghancurkan perang iblis, tetapi juga harus menemukan cara untuk membantunya keluar dari pengepungan kapal perang di sekitarnya. Setelah pinggiran, dengan skala bentengnya yang kecil, ia memiliki caranya sendiri. Melompat dan melompat, mengambil kesempatan untuk pergi. Ini seperti membaca perasaan lama di masa lalu, membantu satu. Namun, semua ini tidak dapat dilakukan dengan terlalu jelas. Dalam hal itu, rubah muda itu harus diidentifikasi sebagai pengkhianat keluarga surgawi, dan fakta-fakta yang setegas besi tidak dapat disangkal. Meskipun Ye Xuan tidak peduli, dia tidak ingin melakukan ini. Jika dia tidak peduli tentang ini, dia sekarang dapat langsung mengeluarkan pisau mekanik dari pengepungan dan membantunya pergi, tetapi sekarang dia hanya dapat menggunakan cara tersembunyi untuk mencapai ini. Boom, booming, selama meditasi, penjepit cacing mekanik terbanting keluar lagi, dan mereka menghancurkan lagi dan lagi, mengguncang seluruh tubuh pisau mekanik. Namun, setelah belasan kali, celah besar yang dibuka oleh Ye Xuan di tubuhnya dipaksa oleh kekuatan kasar ini. Meskipun masih ada beberapa celah kecil, mereka sudah tidak bersalah. Setidaknya, dalam gelombang besar berikutnya, tingkat celah ini tidak memungkinkan orang-orang di ruang angkasa untuk jatuh. Apa, itu menyakitiku, Ling Huchong? Dewa harus membunuhmu, pasti. Setiap kali palu berat ditarik keluar, momen tragis Sabao Feng akan terdengar. Dia benar-benar terluka. Pada saat ini, dia telah bertobat dan secara mekanis bergabung dengan peperangan sihir. Karena ini, tujuannya terlalu besar, dan setiap kali dia menderita, akhirnya itu semua yang dia derita dari rasa sakit semacam itu. Semuanya seharusnya tidak seperti ini, tetapi karena penampilan mempesona dari Raja Rubah, semuanya telah berubah. Dikatakan bahwa itu menghancurkan musuh, tetapi sekarang disalahgunakan oleh publik. Ini terlalu menyedihkan. Jadi Sabao Feng penuh kebencian dan kegilaan, teriakan-teriakan berulang kali, raungan yang hebat. Untuk semua ini, kapal perang bintang, benteng, dan ledakan bintang di benteng di sekitar langit telah dikejutkan. Betapa anehnya pemandangan ini, yang disebut Star Wars yang telah mereka lihat dan ikuti, skalanya besar, hati terkejut, dan itu tidak mengejutkan, tetapi apa yang terjadi di depan mereka benar-benar mengejutkan dan mengejutkan. Lingkaran tercengang. Apa dua orang yang sedang bertarung? Jika mereka adalah naga dan binatang buas sepanjang 2 meter, 1000 kaki, mereka lebih cenderung menerima beberapa, tetapi saat ini mereka bertarung di langit berbintang, tetapi mereka jelas dua serangga perang mekanis, ukurannya sangat besar, seperti perang mekanis skala kecil. Dan semuanya diubah oleh dua benteng kecil dengan diameter 50.000 meter. Perang mekanis semacam ini, Teran dan Federasi Wanluo belum pernah melihatnya sebelumnya. Hari ini, mereka tidak hanya melihat dua ujung pada satu waktu, tetapi mereka juga bertarung dalam kehampaan, sepotong kecil kehampaan terganggu, dan mereka dikejutkan oleh sejumlah besar dari mereka. Kapal luar angkasa bergegas kembali. Kedua serangga mekanik ini berperang dengan mengerikan, terutama mocong mekanik di ujung lainnya, meskipun dia sekarang mengalahkan ujung lain dari lubang pisau mekanik, tetapi pada kenyataannya, selama orang-orang bersedia, kapan saja dapat memusatkan semua orang lain di sekitar keluarga kapal perang diluncurkan. 4 selang besar dengan diameter 20.000 meter mewakili 4 meriam lampu mati anti-material dengan diameter 20.000 meter. Begitu mereka ditembak, benteng kecil seluas 50.000 meter akan hancur dalam sekejap. Selain itu, sepasang diafragma antimateri hitam di bagian belakang nengat mekanik juga sama mengerikannya dengan cahaya besar yang dibentuk oleh energi antimateri. Di bawah, satu jongkok, benteng kecil itu langsung dipotong menjadi 2 bagian. Ini hanyalah pembunuhan mekanis. Ini sudah disepakati. Tidakkah kamu melihat pisau mekanik lain marah padanya? Yang terakhir telah mampu menghabiskan banyak waktu dengan ratusan kapal perang, benteng dan benteng kecil yang mengepungnya, tetapi tidak jatuh di bawah angin sedikit pun, tetapi menghancurkan puluhan kapal luar angkasa. Tetapi sekarang, di bawah kegilaan setan mekanik, tidak ada yang namanya ketahanan. Ini benar-benar demonstrasi yang kuat dari kekuatan setan mekanik, yang terlalu mengerikan.
Ledakan, ledakan, apa, rubah danau? Aku ingin membunuhmu. Ledakan. Dengan cara ini, dalam raungan kebencian Sabao Feng, ngengat mekanik besar tubuh ditembakkan lagi dan lagi, tidak lagi memalukan, semuanya adalah pemboman gravitasi, dan pisau mekanik yang sudah dekat dengan semi tempat tinggal itu sekali dan untuk selamanya. Saya dengan cepat mendekati lagi dan lagi, mengejar masa lalu dan meluncurkan pemboman lagi. Sepanjang jalan, semua kapal perang, benteng, dan benteng kecil bergegas untuk menghindari sebagai hantu dan dewa. Mereka melihatnya, dan Raja Rubah benar-benar marah. Ini jelas merupakan pisau mekanis dari keluarga surgawi. Sulit untuk meledak, ritme membunuh di tempat. Dalam hal ini, mereka tidak terburu-buru untuk menembak. Saya tidak melihat lebih dari 1000 kapal perang di dunia sekitarnya. Namun, dalam proses melawan kedua orang metamorfosis ini pada saat yang sama, hampir 100 kapal telah dihancurkan. Pada saat yang sama, pada dua metamorfosis lainnya, lebih dari 1000 kapal dari berbagai jenis benar-benar sedikit tidak cukup untuk dilihat. Jarang bagi kedua orang ini untuk bertarung sendiri, dan tampaknya akan segera ada hasilnya. Salah satu dari mereka akan segera terdegradasi, dan mereka akan dengan senang hati memanfaatkannya dan menunggu sampai pertempuran itu membuahkan hasil. Pada saat itu, lebih dari 1000 kapal perang memusatkan daya tembak mereka untuk menghancurkan peperangan mekanis, dan peluang kemenangan meningkat beberapa. Kenapa tidak? Justru karena pertimbangan inilah selama dua perang mekanis dalam pertempuran sengit itu muncul di garis depan, semua kapal antariksa akan segera mundur. Bagaimanapun, rubahlah yang berada di atas angin. Orang ini terlalu sombong, dan tidak ada hal seperti itu. Saya berpikir untuk melarikan diri. Sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya 2 kali sebelumnya. Karena itu, mereka sama sekali tidak khawatir. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ini adalah keanehan Yesuan. Dengan cara ini, dia diam-diam membantu perang iblis dan membantunya melarikan diri dari pengepungan ribuan kapal perang ini. Dan dia melakukannya dengan cepat. Setelah beberapa saat minum teh, dua pasang perang mekanis, dalam pemboman berulang ini, akhirnya tanpa sadar menerobos pengepungan ribuan kapal perang, dan telah meninggalkan area tempat kekosongan berosilasi. Yesuan tidak membuat pengingat suara, itu akan mengekspos dirinya sendiri, tetapi Sabao Feng tidak benar-benar bodoh, tepat setelah pisau mekanis dihancurkan oleh ngengat mekanis selama puluhan mil, akhirnya mengejutkan area kekosongan. Biarkan dia merasakan momen berikutnya dari tubuh yang longgar, raungan marah Sabao Feng berhenti. Kemudian, pisau mekanis yang hampir setengahnya tersisa mulai berubah bentuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan jumlah bunga telah kembali ke benteng kecil sebelumnya, tetapi sudah penuh dengan lubang dan banyak area. Semuanya cekung, tampaknya mudah kemudian, di dalam lambung benteng kecil, fisik inti jenius hidung dan wajah benda langit, Sabao Feng, muncul, tidak hanya serigala yang ekstrim, tetapi bahkan pincang berjalan, kelemahan dari fusi mekanis ini adalah pertempuran. Meskipun lambung akan rusak, kelompok etnis Tianzu yang bergabung dengan lambung akan terpengaruh sampai batas tertentu. Inilah yang terjadi dengan Sabao Feng sekarang. Ling Huchong, kamu tunggu, Dewa Sabao Feng, tidak akan membiarkanmu pergi, Setelah melepaskan kata umpatan terakhir, benteng kecil perang sihir langsung memulai lompatan ruang dan menghilang secara langsung. Pergilah ke ibumu yang lama, miliki kemampuan untuk tinggal, bertarung selama 300 ronde. Dalam kehampaan, serangga sihir mekanis menjerit dan menjerit. Adegan ini kebetulan berada di bidang penglihatan kedua sosok yang datang dari langit yang jauh. Dalam sekejap, seluruh otak kedua pria itu berderit, semuanya hancur. Kedua sosok ini kuat, dan mereka adalah kekuatan besar dunia ke-15. Salah satunya adalah leluhur Qiang Kun dari Perang Surgawi. Orang lain juga seorang pria, berusia sekitar 60 tahun, tidak perlu wajah putih, tidak ada alis, mata segitiga, sekilas kesuraman feminin dibelenggu. Orang ini disebut leluhur yang merenung, adalah langit berbintang, namun, karena metode penelitian dan pengembangan, itu adalah salah satu dari sedikit master yang tersisa dari kamp sains dan teknologi maraton, jadi sangat dihargai. Meskipun dia adalah disertasi, bahkan jika dia adalah seorang prajurit Kaisar Tianzong, dia ingin mengundangnya untuk membantunya, dia hanya bisa menjalankannya untuk dirinya sendiri untuk menunjukkan rasa hormat. Saat ini, leluhur tanpa alis dari perang yang dilanda perang akhirnya tiba, tetapi setelah tiba di sini, regu yang terperangkap tak terduga tidak melihat, tetapi itu adalah medan perang yang kacau.
Di sekitar kehampaan, sejumlah besar kapal luar angkasa yang hancur menyilaukan, dan secara acak, setidaknya ratusan kapal luar angkasa yang berbeda dihancurkan dan dihancurkan dalam kehampaan untuk alam semesta. Puing-puing beberapa kapal luar angkasa bahkan dapat dilihat sebagai benteng kecil dari diameter 50.000 meter, yang telah dibombardir, hanya menyisakan beberapa sudut. Melihat gerakan ini, benteng-benteng kecil ini jelas disebabkan oleh senjata kematian antimateri, tetapi tidak ada benteng berbintang berdiameter 100.000 meter di udara sekitarnya. Kapal perang terbesar hanya 50.000 meter. Benteng itu hanya, saya tidak tahu di mana meriam lampu mati antimateri ini ditembakkan. Anda harus tahu bahwa setiap meriam lampu mati antimateri perlu dilengkapi dengan generator energi cahaya antimateri, dan volumenya tidak lebih kecil dari senjata antimateri. Oleh karena itu, benteng kecil berdiameter 50.000 meter tidak dapat dilengkapi sama sekali, hanya 100.000 meter. Benteng langit berbintang sejati dengan diameter memiliki kemampuan ini untuk dimuat. Tapi ini bukan yang paling mengejutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa selain hilangnya stagnasi, bintang-bintang dinasti raksasa menghilang, tetapi ada sejumlah besar kapal luar angkasa yang dihancurkan oleh lampu mati antimateri, dan ada dua peperangan mekanis skala besar lagi. Peperangan mekanis semacam ini sebenarnya dibangun baik di alam semesta pertama maupun di kamp sains dan teknologi alam semesta ketiga. Tetapi pada dasarnya itu adalah kekuatan pertahanan tetap di kota pedalaman bintang administratif. Tidak mungkin untuk membuka alam semesta, karena mereka tidak mungkin untuk diubah. Namun, baru saja, batalion perang dan leluhur yang merenung melihat dengan jelas bahwa dua perang mekanis yang bertempur dalam perang telah berubah menjadi benteng kecil berdiameter 50.000 meter dalam waktu singkat 10 tahun, meskipun telah rusak. Tidak tertahankan, tetapi kemampuan dasarnya belum hilang. Sebenarnya sebelum mereka berdua bereaksi, mereka telah memulai lompatan ruang angkasa dan melarikan diri jauh. Serangga, perang mekanis yang tersisa masih berteriak, dan suara-suara di dalamnya membuat alat tenun perang terasa sedikit familiar. Perang, 1, 2, keluarlah dari orang tua itu. Bagaimana dengan kerumunan besar, bintang dan raksasa, kalian, sudah berapa lama orang tua itu pergi? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Pada saat ini, jarak antara perang dan leluhur yang merenung masih cukup jauh, dan ada ribuan mil jauhnya. Alasan mengapa tanah perang terlihat jelas adalah karena kedua orang itu telah memperhatikan bahwa bagian depan langit sangat fluktuasi energi yang kuat didasarkan pada penggunaan kekuatan magis tertentu. Pada saat itu, kedua pria itu melangkah maju di bawah kaki, dan kecepatan positif menyerbu masuk. Suara perang dan kata-kata perang dibawa maju terlebih dahulu, dan kekosongan medan perang yang luas bergema. Semua orang terkejut dan tanpa sadar mengalihkan pandangan ke arah raungan yang menderu. Beberapa kejutan, beberapa mendesah, dan beberapa bersemangat, karena mereka tahu bahwa leluhur kekaisaran perang surgawi akhirnya kembali. Ini adalah kekuatan besar dunia ke-15. Kedatangannya, Raja Rubah, bahkan jika dia mempesona lagi, kali ini harus ditekan. Meskipun ngengat mekanisnya kuat, dia sama sekali tidak dapat bertahan dengan cara yang kuat. Tentu saja, Raja Rubah sekarang dapat segera menunjuk raksasa bintang ding, tetapi itu tidak berguna. Setelah bersembunyi di dalam, ia dapat menghalangi jejak leluhur Kaisar Tianzu, tetapi tidak dapat menghentikan perang. Jika leluhur mengundang teman lama Qian Kun, jika orang ini tidak memiliki kemampuan ini, mustahil untuk maju bersama leluhur perang. Dalam garis pandang, sekelompok kekuatan bertabur bintang saling berjauhan, dan mereka jelas samar-samar dapat melihat ribuan mil jauhnya. Ada dua aliran kemuliaan dan kecepatan. Leluhur perang dan kesedihan telah mengunjungi teman lama mereka, dan dua kekuatan besar dunia ke-15 akan segera datang ke tempat ini. Aku mengandalkan, Firaun benar-benar kembali. Semua orang terkejut bahwa setelah mendengar raungan leluhur perang yang meraung, semua orang gemetar, tetapi Rubah di iblis mekanis sedikit takut. Tidak ada yang dimaksudkan. Itu adalah slogan sumpah serapah di tempat, dan mulutnya adalah lelaki tua lain yang keluar. Terlebih lagi, suaranya sama sekali tidak sengaja ditekan, tetapi agak seperti sengaja dibuat keras, dan semua kekuatan bertabur bintang di seluruh medan perang terdengar jelas. Begitu sunyi, mustahil untuk mendengar dua serbuan besar yang datang dari kecepatan positif di kejauhan. Kesombongan dan keberanian semacam ini membuat tercengang, dan semua kekuatan bertabur bintang di langit imajiner tercengang. Anak ini memiliki keberanian, tetapi itu bukan lemak normal.
Melihat leluhur Qian Kun akan segera datang, saya berani menjadi begitu provokatif. Apakah Anda tidak pernah tahu cara menulis kata-kata mati? Kartu, kartu, kartu. Pada saat yang sama, dengan kata-kata Ye Xuan, monster mekanik besar mulai berubah lagi. Suara operasi mekanis yang tajam dan padat bergema di langit dan bumi, dan tingkat bunga 37 yang pendek dipulihkan. Setan mekanik dikembalikan ke keadaan semula dan berubah menjadi benteng kecil berdiameter 50.000 meter. Melihat pemandangan ini, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di langit virtual semuanya berubah. Kekosongan Kaisar Perang Surgawi, Pertempuran Kedua, dan Perang 4, semuanya berseru. Tidak, anak ini jelas-jelas ritme untuk melarikan diri. Aku akan memulai osilator ruang angkasa setiap saat, dan aku tidak bisa membiarkannya mengembang ke ruang angkasa dan melarikan diri dari sini. Setelah kata-kata dari kata-kata mereka terdegradasi, Hoshino terus berubah setelah memulihkan bentuk benteng kecil, dan sekali lagi mengejutkan semua orang dalam menghadapi dunia ke-15. Dunia ke-15, satu-satunya pilihan bagi Ye Xuan adalah bahwa ia hanya dapat segera mengambilnya. Bagaimanapun, ini bukan hal yang memalukan. Ia hanya tingkat ke-10 dari tingkat surgawi. 5 dunia besar itu kuat, dan mereka masih 2. Apakah Anda masih tertinggal dan putus asa? Semua yang telah saya lakukan sebelumnya sudah cukup untuk menghalangi, dan saya yakin bahwa orang-orang ini tidak akan pernah berani menyentuh cetakannya dan mengambil inisiatif. Dari sudut pandang ini, tujuan Ye Xuan sebenarnya telah tercapai. Namun, berjalan adalah untuk pergi, tetapi bagaimana cara pergi, tetapi ia perlu membuat keputusan. Jika ini untuk memberi tahu bintang-bintang kuat lainnya, dalam menghadapi 2 dunia ke-15 yang memiliki kekuatan besar, Ye Xuan memiliki lebih dari satu cara untuk pergi dengan tenang, takut itu akan menarik perhatian lagi. Faktanya, jika Ye Xuan tidak ingin pergi, ia bahkan sepenuhnya mampu membuat 2 kekuatan fiktif besar dari dunia ke-15, apakah itu bayi tanpa kepala atau Lei Diin. Bahkan dengan busur langit, setelah kultivasi Ye Xuan mencapai tingkat ke-10 langit dan bumi, seberapa banyak yang dapat menimbulkan ancaman tertentu terhadap kekuatan besar wilayah ke-15. Selain itu, ia memiliki lebih dari satu pilihan untuk mengatakan bahwa ia harus pergi. Cara tercepat adalah mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat kosmik yang melekat pada judul sistem. Setelah ini dilakukan, kedua jenius besar itu akan tercengang, dan mereka bahkan tidak akan mengerti bagaimana Ye Xuan menghilang. Meskipun transmisi virtual yang dilakukan oleh susunan transmisi dapat mencapai jarak yang sangat jauh, setelah dibuka, itu adalah dewa yang kuat dari dunia ke-15, yang tidak dapat ditangkap. Namun, kemampuan lompatan koordinat kosmik Ye Xuan tidak bergantung pada matriks transmisi, dan itu lebih terlihat seperti teleportasi di permukaan. Itu hanya bintang dari dunia ke-10, dan kecepatan teleportasinya jauh, dan tidak mungkin untuk melampaui jangkauan indera alam semesta yang kuat. Terlebih lagi, pada saat ini, kekosongan ini sekali lagi jatuh ke dalam efek terlarang osilator ruang angkasa, dan teleportasi dan transmisi langit berbintang tidak dapat dilakukan sama sekali. Oleh karena itu, begitu Ye Xuan menggunakan kemampuan lompatan koordinat kosmik untuk pergi, masalah ini pasti akan diperhatikan oleh sejumlah besar kekuatan dan orang-orang kuat. Jika Ye Xuan telah mengungkap semacam cara sejak saat itu, beberapa orang mungkin akan menemukan tindakan yang ditargetkan untuk berjaga-jaga terhadap hal ini. Bagi Ye Xuan, itu tidak sepadan dengan lilinnya. Karena alasan ini, setelah Ye Xuan ragu-ragu, bahkan jika dia meninggalkan ide ini, dia memutuskan untuk meninggalkannya dengan cara yang normal. Lebih hemat biaya untuk pergi. Bagaimanapun, kemampuan Hoshino telah terungkap, dan itu tidak terlalu banyak terungkap. Itu benar, dia bermaksud untuk bersantai dengan kemampuan Hoshino. Pada saat ini, setelah melepaskan keadaan iblis mekanis dan kembali ke bentuk benteng kecil berdiameter 50.000 meter, Hoshino masih berubah. Orang-orang kuat di sekitar langit virtual telah melihat pemandangan ini, dan mereka menjadi lamban lagi, yang semuanya terkejut. Kartu, kartu, suara operasi mekanis masih bergema. Di bawah pandangan yang begitu luas, bentuk tubuh Hoshino menyusut dengan cepat. 3 tingkat bunga pendek berkurang dari diameter sebelumnya 50.000 meter menjadi sekitar 10.000 meter. Masih belum berhenti, semuanya masih berlangsung. Di masa lalu, puluhan meter angka Xingye telah berkurang menjadi 1 kilometer. Ini masih belum berakhir. Akhirnya, 3 tingkat bunga menghilang, dan
Diameter kilometer berkurang menjadi 100 meter. Pada titik ini, Hoshino hampir menjadi bola padat, dan kepadatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ruang bagian dalam hanya 10 meter, dan Yesuan berada di ruang inti bagian dalam dari lingkaran 10 meter. Benteng kecil berdiameter 50.000 meter itu sangat padat, dan akhirnya menjadi bola kecil berdiameter 100 meter dan ruang 10 meter di dalamnya. Kepadatan bola ini bisa dibayangkan. Permukaannya juga ditutupi dengan perisai energi setebal 50 meter. Ini hanyalah Raja 8 Cangkang yang kokoh. Yesuan bersembunyi di dalam, saat ini tiba-tiba meledak menjadi sentuhan rasa aman yang kuat. Ini bukan hanya perasaan. Dia bahkan memulai sistem fagositosis di dalam tubuh dan memulai derivasi dan perhitungan. Hasil akhirnya adalah bahwa Hoshino saat ini, bahkan jika berhenti di sini, tidak bergerak, biarkan lingkungan ke-15 ada pemboman hebat dari tatanan tertinggi. Bisa juga bertahan lebih dari 1 jam. Dalam 1 jam ini, Yesuan tidak akan rugi. Alasan mengapa Hoshino dalam keadaan ini tidak dapat lagi memberinya keamanan setelah 1 jam adalah karena energi yang tersimpan di interior abis, dan kelompok serangga dunia yang berkembang biak sendiri untuk sementara diekstraksi dari roh-roh jahat. Dengan memasok energi, perlu untuk mengonsumsi molekul mikro yang tak terhitung jumlahnya dari penghalang energi dan seluruh dunia perkembangbiakan serangga. Jika pasokan energi ini dapat mengimbangi laju konsumsi yang disebabkan oleh pemboman, maka batas waktu jam ini dapat terus diperpanjang. Dengan hasil ini, Yesuan benar-benar lega. Pada saat ini, pertempuran perang dan leluhur kuno, yang masih ribuan mil jauhnya, akhirnya mencapai 1000 mil. Kedua lelaki tua itu sekarang tercengang, dan seluruh otaknya canggung. Monster apa yang ditemui hari ini? Dulunya itu adalah serangga mekanik raksasa yang mengerikan, dan kemudian berubah bentuk menjadi benteng kecil berdiameter 50.000 meter. Saya belum menunggu mereka mencerna apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian, benteng kecil berdiameter 50.000 meter ini telah berubah menjadi bola bergulir sepanjang 100 meter yang menutupi perisai energi setebal 50 meter. Hanya dengan sekali pandang Anda dapat mengetahui bahwa kekuatan pelindungnya pasti tidak normal. Semua ini membuat perang dan leluhur yang merenung merasa sedikit tergores. Itu benar-benar hantu. Kapan kemampuan konstruksi kapal luar angkasa Terran bermetamorfosis sedemikian rupa? Benteng kecil berdiameter 50.000 meter dapat diubah menjadi iblis mekanik, dan penjaga dapat dikurangi hingga diameter 100 meter, dan kepadatan raja tak terbatas dari 8 cangkang. Ini hanyalah seekor anjing, teknologi hitam langit berbintang yang belum pernah terdengar. Bajingan kecil, apakah menurutmu ini akan aman dan sehat? Apakah kamu akan dipisahkan? Melihat bola kecil berdiameter 100 meter di depan Anda, tidak hanya tidak memiliki tempat untuk memulai, tetapi juga dengan cepat bergegas menuju pinggiran area yang dikelilingi oleh sejumlah besar kapal luar angkasa. Karena ukurannya yang kecil, efek dari void vibrator bekerja padanya. Efeknya dapat diabaikan begitu saja. Pada kecepatan ini, bola 100 meter akan segera dapat keluar dan kemudian memperluas ruang untuk sesaat. Jenggot perang bergetar, dan mulutnya terjepit. Kemudian dia menoleh ke sisi leluhur tanpa alis dan melihatnya. Dia berkata dengan sia-sia, "Teman lama, raja ini 8 peluru dalam waktu singkat. Saya khawatir tidak mungkin untuk membuka pintu." Orang tua itu punya saran. Dengan kekuatan Anda dan saya, 2 orang hebat dapat menembak pada saat yang sama, membombardir kekosongan, dan melepaskannya ke kekosongan kehampaan. Begitu hebat, alis para leluhur tua, tidak berkedip, dan kemudian mereka menembak dengan perang. Booming, booming, kedua pria hebat dan penyihir itu saling beradu. Dalam sekejap, 2 raksasa energi seperti kanopi menghantam udara, menutupi kekosongan bola 100 meter itu. Adegan ini terlalu mengerikan. Langit dan bumi retak, dan kegelapan menjadi marah, dan kekosongan itu harus dihancurkan.